Sebanyak 34 pemain mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2022. Pemusatan latihan sudah dimulai sejak minggu lalu. Dari nama-nama yang dipanggil, nampaknya pelatih Sinteyong ingin memberikan kesempatan pada para pemain muda. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu juga memanggil pemain-pemain yang kini memperkuat kesebelasan asing baik di Asia maupun Eropa. Berikut Football Time tampilkan beberapa fakta pemanggilan 34 pemain Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2022. Fakta yang pertama adalah didominasi oleh banyak pemain muda. Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia mendatang akan dipenuhi oleh banyak pemain muda. Dari 34 pemain yang mengikuti TC, terdapat 9 pemain yang berusia di atas 23 tahun. Mereka adalah Evan Dimas, Rudolf Yanto Basna, Adam Alis, Ruji Utomo, Kusenda Haryudo, Denny Sulistiawan, Nadio Argawinata, Arif Satria, dan Malcolm. Sisanya merupakan para pemain muda. Beberapa di antaranya merupakan nama-nama alumni Garuda di SEA Games 2019 di Manila. Seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi Mangku Alam, Nur Hidayat, Rahmat Irianto, Muhammad Riyandi, Syahrian Abimanyu, hingga Firzan Andika. Ditambah beberapa nama dari Timnas U19 yang dipromosikan seperti Bray Fatari, Pratama Arhan, Sadam Ghaffar, Genta Alvaredo, Elgan Bagot, dan Salman Al-Farid. Tidak ada pemain di atas usia 30 tahun. Pemain tertua adalah Mark Locke yang kini berusia 28 tahun. Sementara untuk pemain termuda adalah Bray Fatari dengan usia 18 tahun. Timnas Indonesia di tes kali ini juga diklaim merupakan yang termuda dalam sedekade terakhir. Pada pemusatan latihan ini, rata-rata usia para pemain adalah 22 tahun. Fakta yang kedua bahwa ada 7 pemain di luar negeri yang juga dipanggil. Pelatih Sinteyong juga menyertakan nama-nama pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Menariknya, ada sebanyak 7 nama yang dipanggil dan diharapkan bisa bergabung dengan tim Garuda. Peluang mereka memenuhi panggilan Timnas Indonesia juga cukup besar karena kegiatan ini dilakukan pada kalender FIFA Break. Ketujuh pemain tersebut adalah Ruji Utomo dari Penang, Malaysia, Yanto Basna dari PT Prachuap, Thailand, Asnawi Mangku Alam dari Asan Greeners, Korea, Syahrian Abimanyu dari Newcastle United, Australia, Egy Maulana Fikri dari Lechia dan Polandia, Witan Sulaiman dari Rakitic Surdulika, Serbia, dan Elgan Bagot dari Kings Lynn Town, Inggris. Total 7 pemain di luar negeri ini untuk sekali lagi merupakan pemanggilan pemain abroad terbanyak di Timnas Indonesia. Fakta yang ketiga bahwa ada 1 pemain naturalisasi dan 2 pemain berdarah campuran. Pelatih Sinteyong juga membuat kejutan dengan memanggil 1 pemain naturalisasi. Ia adalah gelandang Persija Jakarta, Mark Locke. Mark Locke memang tampil apik di Piala Menpora 2021. Penampilannya di turnamen tersebut membuat namanya masuk dalam deretan pemain yang disiapkan untuk lanjutan kampanye kualifikasi Piala Dunia 2022 yang akan digelar di Uni Emirat Arab. Selain membawa Persija menjadi kampiun, Mark Locke juga sukses menyabet gelar pemain terbaik dalam turnamen tersebut. Selain Mark Locke yang merupakan pemain naturalisasi, terdapat juga 2 pemain berdarah campuran di Platnas Timnas Indonesia, yakni Elgan Bagot 18 tahun yang berdarah Inggris dan Altalarik Bala yang berusia 20 tahun yang berdarah Liberia. Khusus Altalarik Bala, ia merupakan anak dari mantan legion asing Arema Malang, Anthony Jamal Bala. Pemanggilan Altalarik Bala adalah suatu kejutan karena namanya jarang didengar oleh publik sepak bola Indonesia. Namun, Sinteyong punya alasan tersendiri untuk memanggil dirinya ke tim nasional. Fakta yang keempat bahwa TC kali ini dihuni oleh banyak pemain berpostur tinggi. Dari 34 pemain yang dipanggil oleh Coach Sin, sebanyak 12 diantaranya memiliki tinggi badan di atas 180 cm. Dari ke-12 pemain itu, Elgan Bagot yang paling menjulang. Bek tengah milik Im Sinton yang sedang dipinjamkan ke Kings Lynn Town itu berpostur 194 cm. Sinteyong cukup perhatian dengan tinggi badan. Selama 2020 hingga 2021 atau dalam 4 pemanggilan pemusatan latihan Timnas Indonesia, persentase pemain berdasarkan tinggi badan terus meningkat. Jika dibedah lagi, pemain-pemain berpostur ideal itu akan menempati 3 posisi, yakni kiper, bek tengah, dan striker. Dari 3 kiper yang dipanggil Sin, semuanya memiliki tinggi badan di atas 180 cm. Selanjutnya dari 7 bek tengah hanya Rahmat Irianto dan Nur Hidayat Haji Haris yang berada di bawah 180 cm. Untuk posisi striker, dari 5 pemain yang dipanggil hanya Denny Sulistiawan yang tak mencapai 180 cm.
Sisanya Bray Fatari, Muhammad Rafli, Septian Satria, dan Sadam Ghaffar Emurudin berpostur cukup menjulang. Tanda-tanda Sintayong menyukai pemain berpostur tinggi telah terlihat sejak pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Kroasia. Ketika itu, pelatih asal Korea Selatan ini lebih memilih Sadam sebagai ujung tombak tim meskipun statistiknya bersama Coach Fahri Husaini jeblok. Nyatanya, setelah diberi kesempatan dan wejangan, Sadam kian berkembang dan membuktikan punya naluri mencetak gol. Fakta yang kelima atau yang terakhir adalah bahwa di dalam TC ini hanya ada satu pemain Persib Bandung dan tanpa pemain Persipura. Pada daftar pemanggilan 34 pemain untuk pemusatan latihan timnas Indonesia di Jakarta pada Mei 2021, tercatat hanya ada satu pemain Persib Bandung yang dipanggil, yakni kiper Akil Safik. Pemanggilan Akil Safik juga cukup mengejutkan, sebab sosoknya jarang tampil di Piala Menpora 2021 meski timnya Persib Bandung melaju hingga ke final. Di skuad Maung Bandung sendiri, ada beberapa nama yang cukup menonjol, seperti Pers Butuan, Febri Haryadi, dan Beckham Putra. Sayangnya ketiga pemain ini belum masuk dalam skema pelatih Sintayong. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong juga tak memanggil satupun pemain dari Persipura Jayapura dalam pemusatan latihan ini. Meski begitu, ia tetap mengandalkan 4 putra Papua dalam timnas Indonesia. Mereka adalah Rifat Marasabesi dari Tira Persikabo, Osvaldo Hai dari Persija, Yakob Sayuri dari PSM Makassar, dan Bray Fatari dari Persija Jakarta. Nah, itu dia fakta-fakta menarik mengenai TC Timnas Indonesia di bulan Mei 2021 ini. Sampai jumpa di informasi-informasi seputar timnas lainnya dan salam olahraga.